juga para panitia dan para dosen yang kami hormati di Universitas Islam Negeri Jakarta ini. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini saya diberi waktu 20 menit untuk membahas buku yaitu yang saya tulis berjudul Ada Pemberontakan di GIIS. Salam dan salam kita datang untuk Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Saya mengira bahwa Mas Buli tidak datang karena di dalam playlist yang saya baca itu beliau mengatakan tidak kondusif kalau berdiskusi dengan Hartono. Karena ini sekarang kondusif, jadi sebenarnya Desember yang lalu. Nah, saya tahu ada perubahan dan perubahan. Nah, kemudian buku ini sudah dibuka di Islamic Bookfair tanggal 27 Maret tahun 2005 yang lalu, dan yang muda adalah Bapak Dr. Umrowi yang dia adalah dosen pasca sarjana alumni Al-Azhar Mesir yang dia mengajar tafsir di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan insya Allah bulan depan akan dibedah oleh Rektor UIN Malang yaitu Bapak Imam Suprayitno di bulan Mei mendatang insya Allah di Universitas Brawijaya Malang. Nah, di dalam pembicaraan pembahasan tentang buku Ada Pemberontakan di GIIN ini, justru Bapak Dr. Umrowi tidak mempersoalkan buku ini, hanya dipersoalkan katanya vulgar. Padahal dia justru sampaikan tanya, kalau begitu saya orang awam untuk menyekolahkan agama di perguruan tinggi di mana Pak? Beliau kesulitan untuk menjawab dan hanya menduduki di Malaysia, Universitas Islam Internasional. Dan buku Ada Pemberontakan GIIN ini hanya judulnya hanya mengikut judul di majalah Suara Hidayatullah yang itu adalah pernyataan Dr. Umrowi yang dia adalah dosen pasca sarjana di IAIN Sunan Ampel, yang itu dia yang menyatakan ada pemberontakan di GIIN, dan bahkan ini ditulis berhalaman-halaman. Nah, jadi ini justru datangnya adalah dari dosen IAIN sendiri yang merasakan hal itu. Nah, adapun saya kemudian hanya menunjukkan beberapa hal yang itu saya kumpulkan sejak tahun 1977 yang para dosen di IAIN di sini di UIN Jakarta ini ketika masih kuliah di Yogyakarta juga saya bergaul tahun 1977. Ini di antara sebagian makalah mereka yang memang arahnya tidak untuk mempelajari Islam secara asolah, justru arahnya mereka Nasution yang itu adalah rektor IAIN dulu di sini di Jakarta ini namanya IAIN. Nah, itu dalam hal sampai yang namanya privat atau tauhid pun dipuji-puji di dalam bukunya sejarah pemikiran Islam atau pembaruan Islam itu sebagai pembaru. Nah, padahal privat atau tauhid yang Mesir itu dia menghalalkan dan sadansi laki perempuan berdempetan dan sebagainya, yang itu dianggapnya bukan merupakan kefasikan, tetapi ditulis oleh Harun Nasution sebagai pembaharu. Bahkan di dalam makalah dosen IAIN yang tahun 77 ini justru dipuji juga di bawah bimbingan Dr. Harun Nasution bahwa itu adalah pembuka pintu ijtihad.
ijtihad tetapi untuk menghalalkan yang haram, bagaimana ini? Dan di dalam makalah ini sendiri, di dalam buku sudah saya kemukakan, bisa dibaca di makalah yang mungkin tadi ini saya tak berapa itu. Ini ada Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Itu adalah buku yang untuk mahasiswa-mahasiswa IAIN se-Indonesia itu memasukkan yang namanya monoteisme, itu adalah agama Islam, agama Kristen yaitu Katolik dan Protestan, dan agama Hindu. Nah, monoteisme seperti itu, dan itu diajarkan dan dibukukan yang bukunya untuk mahasiswa-mahasiswa IAIN. Ini bagaimana? Sampai Pak Rosidi protes kepada Departemen Agama yang mengurusi IAIN atau perguruan tinggi Islam seluruh Indonesia adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam. Namun protes itu sudah setahun, di tahun 1977, tetapi tidak ditanggapi. Maka Pak Rosidi menulis bantahan, yaitu koreksi terhadap buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Kemudian bukti-bukti kalau tentang murtad, yang namanya Nasr Hamid Abu Zaid itu sudah jelas divonis murtad oleh Mahkamah Agung Mesir tahun 1996. Tetapi justru diusung oleh Sami Anwar, teman saya juga dan teman Mas Kulil, dan kemudian diapresiasi oleh Rektor UIN Yogyakarta Dr. Amin Abdullah, dan juga didatangkan oleh sepeda metro, dan juga ditulis di mana-mana. Padahal itu sudah dijelaskan di vonis sebagai orang murtad dan didatangkan ke UIN, kalau tidak salah UIN Jakarta ini. Nah, kalau seorang murtad kemudian disusu ilmunya, nah ini untuk apa? Pertanyaan saya begitu. Jadi seorang yang sudah divonis murtad kemudian didatangkan untuk disusu ilmunya, nah ini bagaimana? Kemudian bukan hanya itu, kemurtadannya yang divonis oleh Mahkamah Agung di Mesir itu adalah karena diantaranya dikenal bahwasannya Nasr Hamid Abu Zaid itu salah satu pengusung metode hermeneutika. Nah, ketika dia sampai berkesimpulan bahwasannya Al-Quran adalah mutat takofi, Al-Quran adalah produk budaya, dan pernyataan-pernyataannya dan tulisan-tulisannya, maka akibatnya divonis sebagai murtad. Tetapi di sini sangat dihormati dan hermeneutikanya itu juga diajarkan menurut masyarakat Arab, diajarkan di UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta. Nah, jadi saya di sini hanya mengemukakan gejala-gejala. Gejala-gejala itu jelas ada. Di antaranya, kalau di dalam makalah dan juga di dalam buku ini sudah saya kutip, di antaranya ajakan untuk berpikir kepada mahasiswa baru, yang itu adalah diajak, yang pengajaknya itu adalah mahasiswa senior dari Fakultas Usuluddin Filsafat, mengajaknya untuk berpikir dengan lafaz Anzibul Akbar. Naudzubillah. Di dalam kaidah namanya melenceng